Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ada perintah dari Nabi, maka kita ngelakuinnya semampu kita. Semampu kita. Sunnah. Bagi yang mampu tahajud puluhan rakaat, silakan mampu tahajud. Bagi yang saya nggak mampu tahajud, nggak mampu duha, saya mampunya puasa, bagus. Saya nggak mampu puasa, nggak mampu tahajud, nggak mampu duha, nggak mampu pekerjaan ibadah sunnah yang lainnya, ya senyum aja, senyum aja pokoknya. Senyum juga senyum ibadah. Yang penting ada lawan senyumnya. Nah, kalau senyum sendiri-sendiri itu bukan ibadah, gila itu namanya. Yang penting ada lawan senyumnya. Tabassumuka fi wajhi akhika, jangan diremehin. Gara-gara kita bersenyum kepada orang ini bisa menjadikan lantaran pintu masuk ke dalam surganya Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa wajhaka bitalqin. Jangan pernah kita remehin suatu perbuatan yang ma'ruf sedikit pun, karena bisa jadi itu menjadi jembatan kita masuk ke dalam surga. Kenal Imam Abi Daud? Kenal nggak Imam Abi Daud? Punya kitab namanya Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Ini ulama, kiai, karangannya banyak. Tulisan hadisnya menjadi kitab yang termasuk kitab mu'tabarah. Tapi jangan dikira dia masuk ilmu gara-gara ilmu, bukan. Masuk surga gara-gara ilmu, bukan. Dia masuk surga gara-gara rajin sujud, bukan. Dia dimuliakan Allah di akhirat gara-gara, bukan. Puasa sunnah, bukan. Ternyata ketika meninggal dunia, beliau ini dimimpikan oleh sahabat-sahabatnya. Gimana keadaan antum di sana? Saya alhamdulillah dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di surga yang mulia. Kok bisa masuk surga yang mulia bersama para nabi? Nah ini, saya dulu itu pernah naik kapal laut. Begitu saya naik kapal laut, saya berserta kawan-kawan saya di tengah-tengah lautan. Ini saya dengar ada di pojokan orang yang lagi bersin, bangkis. Gimana bangkis? Ada yang suaranya Hasyim, ada yang nggak ada suaranya, bangkis lah, bersin pokoknya. Begitu saya dengar orang bersin, dia ngucapin alhamdulillah. Ini orang yang di atas perahu yang lain lagi bangkis ngucapin alhamdulillah. Buru-buru dia turun dari kapal laut yang dia tumpangin itu, kemudian dia nyewa kapal lain buat ngejar, untuk ngejawab orang yang bangkis tuh. Apa jawaban orang bangkis? Yarhamukal Allah. Kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamillah. Terus yang dengerin lagi yang bangkis jawabnya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yang dengerin lagi jawabnya ya sudahlah. Begitu didengar, dia langsung nyewa kapal 2 dirham saat itu. Ya, 2 dirham. 1 dirham 2,7 gram. 1 dirham 2,7 gram. Kalau 2 dirham berarti Pak, berapa kira? 5,4. Berapa duit? Ketahuan lu, bini lu jarang dibeliin emas ya. Sekian dah pokoknya. Dia berangkat nih, nyewa nih di tengah, padahal kapalnya udah di tengah-tengah itu. Dia sewa, dia berhentiin kapal yang lain untuk mengejar orang yang lagi bangkis dan ngucapin alhamdulillah, dan niatnya cuman mau jawab yarhamukallah. Udah itu doang. Nyewa kapal, balik lagi ke kapal dia yang semula. Udah dia balik lagi karena dia mendengar. Nah, dalam mimpi kawan-kawannya dia jawab, inilah penyebab saya dimuliakan oleh Allah dan diangkat derajat saya di surga yang terbaik oleh Allah, gara-gara saya cuman jawab bangkisnya
Nah, ini pulang dari sini cari tetangga yang bangkis. Kalau dia bangkis, lu gedor aja pintunya. Melihat dulu ada lakinya apa enggak. Ya, ini cuman jawab seperti ini. Bahkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardah, rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Imam Ghazali sahib Ihya yang punya kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu bilang begini. Ketika dimimpikan juga udah meninggal dunia. Bagaimana keadaan antum di sana? Kata Imam Ghazali, saya dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Antum seorang ulama, antum seorang rektor. Imam Ghazali itu dulu rektor Universitas An-Nizamiyah. Tapi rektor yang mengundurkan diri dari kerektoran itu Imam Ghazali. Kenapa? Karena beliau pikir kalau hidupnya begini-begini aja, saya ngantor pulang nih kayaknya nggak ada faedahnya hidup saya nih, kurang faedah. Dia punya hati kerentak begitu. Akhirnya apa? Dia menyendiri, ngajuin mundur dari rektor An-Nizamiyah ke gunung, betapa di gunung, uzlah di gunung, ya, kemudian berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karyanya banyak dalam fikih, ya, banyak dalam hadis, banyak kemudian dalam tasawuf apalagi. Beliau ini ketika sudah meninggal dunia, kawan-kawannya juga mimpi. Kenapa ente dimuliain sama Allah di surga? Kata Imam Ghazali, dulu waktu saya belajar ini ada laler jatuh ke tempat tinta saya. Ini kan orang dulu kalau mau nulis itu apa? Ya ada tinta, terus pakai ini dicelupin gitu ya, pen apa tuh namanya tuh. Nah, inilah waktu dia mau menyelupin penanya, ada laler mampir hinggap di situ. Dia mau getak kagak enak, dia mau usir kagak enak nih. Waduh, ini laler kesian juga nih, mungkin dia capek kali muter-muter ini nyari minum, nggak ada, dia minum di tintanya Imam Ghazali, dibiarin sampai selesai. Dia juga mikir, sekuat-kuatnya laler minum tinta berapa lama sih? Begitu hinggap sendiri itu laler, keluar lagi itu laler, dibiarin atas biaran ini nih. Imam Ghazali dia bilang sama teman-temannya yang mimpiin dia saat sudah meninggal dunia, inilah penyebab Allah muliakan saya di surganya dan Allah tinggikan derajat saya gara-gara ini. Bukan gara-gara saya punya kitab Ihya, bukan gara-gara saya punya kitab Al-Wajiz, bukan gara-gara saya punya kitab Asnaful Maghrurin, bukan gara-gara kitab Al-Mabsut dan lain sebagainya. Ini Imam Ghazali bukan, tapi gara-gara satu hal kebaikan yang pernah dilakukan tanpa meremehkannya, sehingga itulah yang Allah muliakan lantaran kebaikan itu. Nah ini bahkan ulama-ulama yang sudah sohor, banyak karyanya, banyak karangannya, ini masuk surga ternyata lantaran, ya, lantaran ada perkara-perkara kebaikan yang dia tidak remehkan, dan ini Allah angkat derajatnya dan Allah terima. Kita nggak pernah tahu sholat mana yang Allah terima daripada sholat kita. Kita nggak pernah tahu Ramadan kapan yang Allah terima Ramadan kita. Kita nggak pernah tahu ibadah umroh kita yang bolak-balik ke Mekah apakah diterima oleh Allah atau tidak. Kita nggak pernah tahu. Nah ini, maka tidak baik kita meremehkan hal-hal yang sekecil apapun, walau itu mungut pisang dari jalanan atau paku dari barangkali lantaran itu Allah muliakan kita. Udah habis waktunya. Ya, mudah-mudahan ya sedikit yang saya sampaikan, nanti kalau ada yang salah dibenerin sama guru kita. Semoga menjadi bahan renungan kita semua dan menjadi ilmu yang manfaat buat kita, sehingga Allah berikan mudah bagi kita untuk mengamalkannya dan berikan kita istiqomah untuk senantiasa berzikir dan menuntut ilmu di majelis taklim Al-Munawwir. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.